Hari ini saya memang cukup bahagia dan istimewa karena Gus Miftah memberikan kesempatan aku keliling di pondok pesantrennya. Tak ada satupun rahasia dari beliau yang diberikan sampaikan kepada saya. Dibuka prinsipnya itu ojo ngitung, ojo pitung, ojo hitungan. Oh, So dengar kalian tuh. gue raiso ngitung. Nah, Makanya jadi santri semuanya free. Makan minum punya semua santrinya makan minum gratis. Gratis, bro. kan baju kabeh THR kabeh. Lebaran baju kabeh THR kabeh, bro. Nih kamu anak saya belajar sama beliau. Muda nyambut tamu teman kayak gini. Kita di sini berapa? 2,5 jam dilayani dari A sampai akhir. Beliau. Maka kalau ada orang yang menghina Gus Miftah, menjeleknya Gus Miftah, hormat tamu aja begini. Apalagi menghormati diri dan jamaah-jamaahnya. Semua jamaah harus kita makan. Datang ke pondok semua jamaah makan. Ini makanya senang ya Allah di sini nih kita dapat banyak hikmah, ambil hikmah di tempat ini. Semoga menjadi pelajaran buat kita. Ini pondok pesantren beliau tahu nggak dekat frame dekat kuburan. Ini diambil. Orang tujuannya kita tidak angker. Inilah Gus Miftah yang ditempel di pondok ini. Jalmo tan kena kiniro, ngantur tanpa ngreko, akon tanpa kondo. Nggih. Kapan aku jadi wong aku? Itu kenapa Gus mengambil makna itu Gus? Ya, karena kebanyakan orang rata-rata ngaku baik. Kita rumong selek. Rumong selek itu lebih keren daripada rumong selek. Kapan aku jadi wong? Kalau jangan kenal kita nggak boleh meremehkan. Bisa jadi anak kita ini bisa lebih baik daripada kita. Tapi mari kita Manfaat, harus ada manfaat. manfaat. Itu bola tak itu Yang bawah sana. Dan beliau itu dalam keadaan pandemi ya nggak susah, nggak sedih olahraga. motor. Teman-teman, ada satu yang istimewa. Ada sejarahnya. Ternyata becak beliau dulu waktu zaman susah, zaman kuliah pernah becak 6 bulan. Padahal ijazahnya nggak diambil ya Bu. Ini becaknya saya beliau di sini nih. Insya Allah. Itu sikit satu bukan. Ada juga di sini Insya Allah. Teman-teman ternyata dulu tukang becak. Kamu mau sombong tukang becak sekarang jadi mubalik terkenal, kenalnya artis, pejabat negara siapa yang nggak kenal. Inilah kita jangan pernah merendahkan diri Anda sendiri. Gus Miftah juga tahu. Sini lihat lagi. Ini para santri, teman-teman belajar sama Gus Miftah. Para santri sudah disiapkan kolam. Dia bisa hidup dari kolam. Yang masak pakai sayur juga disiapkan sama beliau. Dan beliau juga punya YouTuber. Beliau juga yang nonton juga banyak. Tapi beliau nggak pernah ngurusin, semuanya diserahkan kepada satu. Inilah sekarang pondok pesantren milik kita. Saya kesini juga ingin belajar banyak dari beliau tentang pondok pesantren ini. Beliau sesibuk apapun masih menyempatkan mengajar, menyiapkan bangunan yang tadinya kebun bambu seperti ini. Dan kebun bambu seperti ini. Ya, beliau sisihkan sekarang untuk bangun dengan pembangunan yang luar biasa. Inilah sekarang saya di samping sini masih bambu-bambu, pohon-pohon bambu. Ini motor santri-santri beliau banyak sekali ya Allah. Ini dari bambu buat beliau. Urip ning desa ayam nih. Berisik. Berisik ya guys ya. Kalau pagi atau sore itu enak banget. Bila iso penghasilan kutho, tapi urip ning desa. Urip ning desa penghasilan kutho. Oh, tapi denger tuh. Urip ning desa penghasilan kutho. Inilah kenikmatan kita bisa sampai di sini, teman-teman.
dan waktu saya banyak diberikan pada beliau. Nggak mungkin selama setahun 2 tahun belum tentu bisa seperti ini. Teman-teman, ada satu pesan dari Gus Miftah, senangkanlah santri-santrimu. Coba semuanya diberi sama Gus Miftah, seragamnya, kebutuhan pesantrennya. Karena dengan menyenangkan santri itu hidupnya juga ikut senang. Dan di depan kita sama Gus Miftah, sawah itu, kebun yang tidak ada manfaatnya itu, banyak ilalang itu, sama beliau mau diuruk jadikan tempat untuk sarana pesantren. Ini luar biasa ya. Ini beliau ini merencanakan seperti itu. Dan ini sebuah pelajaran buat kita semua. Beliau tidak, kalau sudah terkenal mau nyari apa beliau? Ya, mau dilihat publik, sudah banyak publik. Tapi beliau tetap sayang. Dia bahkan ingin menyisihkan waktunya seminggu sekali. Sekarang ini saya ada di rumah beliau, di Gus Miftah, di dalam beliau. Dan baru saja kita menyelesaikan makan, sembarang ada dikasih sama beliau, ahli sedekah. Sehingga ini fisik terasa kuat. Ini di dalam beliau nyambut dengan ramah, luar biasa. Semoga menjadi pelajaran buat kita, termasuk anak saya. Ya alhamdulillah, ini gara-gara pandemi salah satu hikmahnya Ustaz silakan bisa ke sini. Iya, dan bisa menikmati makanan bebek kesayangan. Kalau nggak pandemi barangkali nggak bisa ke sini loh. Iya. Sama-sama saya kan di rumah Ustaz juga. Pokoknya di masa pandemi ini ngokeh syukur ngurangi sambat. Ngokeh syukur Ngurangi sambat. Sambat itu adalah tanda dia bukan orang kuat. Makanya supaya kelihatan kuat jangan sambat. Nah itu saja. Saya banyak hikmah, saya bisa mulang santri di pondok. Iya, olahraga. Padahal saya sekarang nambahkan kan. Nemenin istri berobat. Iya. Jadi quality time untuk keluarga jauh lebih banyak. Ini salah satu hikmah dari corona. Iya. Dan yang walaupun lockdown. Untuk yang ngelock pendapatannya down. Corona kelompok kurang dana. ODP. Orang di pendapatan. Dan ternyata Gus, setelah saya datang ke sini, kok kita ada kesamaan ya, terutama di tahilalat. Bisa di zoom Mas ini. Tahilalatnya sama. Iya sama tahilatannya. Dan dalam keadaan seperti ini Gus, saya ingin belajar banyak untuk mengetahui. Ini saya ditanya kepada ulama, kalau ketemu sama Gus Miftah tanyakan rumus apa sehingga begitu mudah orang-orang itu kemudian sama mu'awad dan masuk Islam bersama Gus Miftah. Saya sendiri sering mengatakan kepada anak-anak saya santri itu, orang non-Islam itu tidak membaca kitabnya. Nggak mungkin kan dia membaca Quran, tidak membaca hadis. Tetapi orang non-Islam itu membaca akhlak. Maka kalau kemudian ingin menampakkan Islam di wajah orang non-Islam dengan wajah yang menyenangkan, maka tampakkanlah wajah Islam dengan akhlak yang baik. Makanya kalau akhlaknya baik, orang akan tertarik untuk bergabung dengan kita. Tapi kalau yang dilihat oleh mereka itu sesuatu yang menakutkan, ya mereka pasti lari. Iya. Nah, saya berusaha menampilkan wajah Islam itu dengan akhlak-akhlak yang menyenangkan. Nggak harus yang berat-berat kok, yang kecil-kecil. Termasuk kayak gini contohnya. Iya. Yogo tamu. Saya itu punya cita-cita kayak Nabi Ibrahim. Setiap tamu yang datang itu saya syukur. Karena Nabi Ibrahim itu diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara senang yogo tamu. Baik yang muslim maupun non muslim. Makanya tetangga saya ini banyak yang non muslim. Termasuk tetangga paling dekat ini, dia pengurus gereja. Jadi ya kalau kita punya hajat apa, orang yang pertama kali kita kirim makanan itu. Iya. Sederhana. Dan luar biasa, teman-teman yang disukai bukan makanan biasa, makanan luar biasa dan
kok tahu bener makanan kita tahu di sini itu sebenarnya bebek panggang, bebek bakar itu juga ada. Ini sebuah kemuliaan dan kebahagiaan. Gus Miftah kok cepet banget terkenal. Saya pikir viral atau masyhur itu baru saja. Iya. Saya fokus kepada proses, tidak pernah berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan itu memerintahkan kita untuk ikhtiar, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Nah, kewajiban kita ikhtiar. Soal hasil akhirnya seperti apa itu urusan Allah. Maka kalau kemudian hari ini tahu-tahu viral, dan dalam waktu setahun itu kita viral 2 kali. Viral pertama itu di Gusi VIP Club yang viral selawatan sama anak kamu. Itu belum sampai setahun kemudian viral lagi gara-gara Islamnya Mas Dedi. Iya. Padahal itu tidak kita rencanakan. Dan saya nggak tahu kalau kemudian menjadi viral. Ya bagi saya mau apalagi ngaji di kafe ya. Ngislam ke Mas Dedi pun bagi saya biasa ya, karena saya juga biasa ngislam ke orang. Artinya sebelum Mas Dedi itu udah banyak yang saya islamkan. Sudah banyak. Termasuk artis. Saya tanya, apa nggak keganggu waktu ceramah bersama wanita? Karena sudah terbiasa ya biasa aja. Tinggal fokusnya aja. Iya. Makanya Ustadz Fauzi jangan ikut-ikutan. Udah. Dan ini kebetulan Bu Nyai juga Mimi dan Ustadz Fauzi dan ini Bu Nyai Fauzi dari Salatiga. Gus Miftah juga datang. Makasih Bu Nyai tadi. Ini yang masak. Tadi dan bebeknya sudah habisin aja. Dari Ustadz. Cantik banget sih Bu, dari Ya. mana Bu? Salam dari Kumi. Oh, J, yang J. Iya. Udah ini baru makan. Ini makan bebek. Abu satu. Habisin dan habis satu. Enak banget bebeknya deh. Kalau nanti pas ada acara anak mampir. J, insyaallah. Aman udah misalnya. Enggak. Tadi apa? J, sama sama itu. Oh. Habis ini. Dia punya makan dulu. J. Makasih. Padahal itu saya lanjutkan teman-teman. Padahal itu Gus Miftah masih muda dan mereka kesempatan untuk digoda juga gampang. Apa resepnya itu? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niat kita dandani ya masa kita mengkedudukan, nggak pantas. Jadi kan agama itu kan berbicara asas kepatutan. Contohnya begini, barang siapa sakit atau bepergian itu kan bisa mengganti puasanya di hari yang lain. Sakitnya seperti apa kan nggak pernah dijelaskan sama Al-Quran. Nah, makanya barometer atau tolak ukur sakit ini adalah kepatutan. Apa kowe ngopo ora poso? Aku sakit orang mau apa panu. Nah, kan nggak patut. Nah, sama halnya ketika saya ngaji di dunia seperti itu, yang saya gunakan norma-norma kepatutan. Kira-kira patut nggak saya melakukan itu? Makanya kalau saya ditanya kenapa Gus Miftah nggak minum, jangankan saya minum, merokok pun saya kan Merokok enggak? merokok pun enggak. Iya. Saya bilang begini, kalau saya minum maka saya tidak berat nasihati para peminum. Supaya omongan saya didengar oleh para peminum ya saya tidak boleh. Ya gitu saja sederhana. Ya memang berat. Makanya saya kenapa kok rajin puasa Daud? Karena akhadul basar wa asarul farsi kan dengan puasa itu. Kalau memang kita nggak bisa menahan itu ya harus fa'alaihi bisawm. Dia puasa. Makanya saya lebih nyaman kalau ngaji ketemu mereka itu dalam keadaan berpuasa. Rahasianya itu. Jadi pas ngaji puasa ya? Kalau bisa puasa, pas puasa. Jadi Ya kan itu malam. makanya kan kalau siangnya puasa kan masih aman. Efek dari puasa. Efek dari puasa. Maka saya punya salah satu cita-cita saya itu adalah saya pengen puasa Daud seumur hidup. Jadi kalau bisa selamanya saya puasa Daud, bagian dari tirakat. Karena saya memahami tidak ada orang besar tanpa adanya didukung oleh tirakat. Makanya orang-orang wali-walinya Allah itu tirakatnya luar biasa. Maka walaupun kita bukan wali ya minimal nyontoh tirakat mereka. Ada pernah ada yang sempat senang sama Gus Miftah? Ya kalau orang senang itu kan kita tidak bisa menolak, tidak bisa membatasi. Tapi bagaimana sikap kita saja. Sikap saja. Kalau orang senang ganggu macam-macam ya biasa. Itu bagian dari perjuangan. Dan alhamdulillah sudah 17 tahun ya fan-fan saja. Iya. Nah, sama istri saya juga fan-fan. Nggak cemburu? Cemburu sekali dua kali wajar. Tapi
karena cemburu itu kan bukti cinta. Kalau nggak ada cemburu malah nggak cinta gitu. Ngaji karmu orang ngaji karmu itu malah nggak cinta. Tapi kalau kadang-kadang cemburu itu ya justru itu karena cintanya beliau sama saya. Lah makanya saya harus berhati-hati. Itu aja kan. Pernah ada juga yang datang sini. Banyak kalau malam, apalagi kalau pengajian rutin itu kan bahkan mereka berbis-bis ke situ. Mbak PSK itu. Ini saya rencana ke depan, saya kan mau membatasi juga Ustaz. Saya ke depan ini kalau bisa seminggu sekali harus ada libur. Nah, kesempatan di Jogja itu banyak komunitas-komunitas yang selama ini tidak bisa ngaji itu pengen ngaji sama saya. Terakhir kemarin saya mendapatkan banyak permintaan dari teman-teman SBB. Salah-salah itu. Salah-salah itu mereka pengen berkumpul sebulan sekali khusus komunitas mereka, dan saya catat itu ada 1000 lebih dari itu. Itu mereka pengen ngaji, termasuk komunitas-komunitas yang dulu pernah saya bangun, sekarang sudah karena kesibukan belum sempat nyambung lagi. Teman-teman komunitas seperti Banji, mereka juga butuh ngaji, dan kecenderungannya hari ini luar biasa. Saya nggak perlu bunga-bunga sama mereka, mereka yang minta. Iya. Nah, kalau dulu saya harus minta, sekarang mereka yang minta. Ini bagi saya luar biasa. Iya. Termasuk kafe-kafe yang ada di Indonesia, misalnya dari Jayapura, dari Medan, dari Makassar, itu mereka minta. Terus minta datang ke tempat kamu ngaji sama. Iya. Itu bagi saya luar biasa. Tapi waktu acara pengajian kafe juga tetap jalan. Berjalan. Kita minta waktu sedikit, 1 jam 2 jam lah. Dan terutama yang karaoke itu kan berat, karena begitu kita ngaji tahu-tahu tamu datang. Yang menarik waktu di Bali kok bisa ya? Di Bali itu saya sudah 4 tahun sebenarnya. Sebelum itu viral saya sudah 4-5 tahun ngaji di sana. Sudah 4-5 tahun. Dan dilala kok yang itu jadi viral itu. Padahal saya ngaji di Bose Jogja sebelum viral itu udah 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Bahkan lebih, 10 tahun. Di Bali udah 4-5 tahun. Artinya begini, kalau kemudian kita melihat firman Allah itu kan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah kalau mau ngasih seseorang ya dengan gampang. Tapi kalau kita nggak hati-hati juga dengan gampangnya kita dicabut. Maka kenapa di tembok itu saya tulisan jalmo tan kenoti. Iya. Itu karena kita nggak bisa meremehkan orang. Orang yang hari ini kita remehkan bisa jadi dia lebih hebat daripada kita. Iya. Makanya jalmo tan kenoti itu pemahaman dari Qulillahumma malikal mulki tu'til Iya. mulka. Dan yang paling menarik kan itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu seakan-akan menjadi bahasa ceramah saya itu kan tempel juga di situ. Kenapa ditempel di situ, Gus? Ya karena yang di sini itu kan macam-macam. Yang ikut mujahadah saya malam minggu pagi tidak hanya orang NU. Siapapun saya terima, bahkan orang non Islam pun ikut pengajian. Iya. Makanya di panggung gitu kan kalau pengajian pasti banyak, pasti ada yang minta dimualaf. Iya. Pasti ada. Bahkan dulu kita ngaji di IAIN itu di Salatiga, ada yang mau dimualaf kan mau. Iya, ada yang bisa. Dan alhamdulillah hari ini kita ngaji di panggung, tahu-tahu orang datang ke panggung minta disyahadatkan gitu. Enggak sekali 2 kali, sering. Maka saya tempel di situ supaya jadi pengingat saya bahwa pondok ini untuk semua orang. Pribadi Gus, bagaimana cara ngatur, padahal Gus Miftah luar biasa cara dakwahnya itu lintas provinsi negara yang ada seperti punya pesantren. Gimana ngatur ini buat pelajaran buat kita teman-teman yang sok sibuk. Ternyata Gus Miftah sibuk ceramah gitu, pondok tetap jalan, saya keluarga tetap jalan. Saya punya prinsip sebenarnya begini, idealnya begini. Jangan diatur oleh jadwal, tapi kita harus ngatur jadwal. Kalau kita mau nuruti permintaan ngaji itu nggak akan habis. Kemarin terakhir sebelum lockdown itu permintaan ngaji setiap hari itu ada 500 permintaan. Setiap hari. Setiap hari 500. Kita punya anak yang pegang HP jadwal itu 5 orang. Itu 1 orangnya bisa sampai 100. Belum yang datang langsung ke pondok. Makanya supaya kita nggak kewalahan, caranya adalah kita yang ngatur jadwal, jangan kita yang diatur. Makanya di situ kemudian kita diminta untuk bersikap bijak. Ini yang harus waktu untuk rumah, waktu untuk keluarga, waktu untuk istri. Jangan menggunakan ajian. Dan yang perlu diingat, seterkenalnya apapun kita ini bukan artis. Kita ini ustadz pelayan masyarakat. Padahal sudah sangat terkenal itu. Ya, tapi jangan sampai mengartiskan diri. Iya. Jangan menganggap diri kita selebritis.
Maka kalau seperti itu akan terjebak dengan kemasyhuran, dengan popularitas itu nggak bagus. Iya. Jadi prinsip dasar, seterkenal apapun kita, jangan merasa diri kita adalah selebritis. Jangan merasa menjadi orang yang dibutuhkan. Kadang-kadang kan orang banyak menyepelekan karena rumongso aku dibutuhkan. Iya. Nggak bener ya Gus, kalau orang sering Maka- bangun imit kalau ngundang Gus Miftah harus menyediakan dana sekian, enggak ya Gus? Nggak ada, Nggak pernah ya? Nggak pernah. Memang ada beberapa kelompok yang harus seperti itu karena kadang-kadang kita dimanfaatkan untuk politik. Itu Iya. memang ada. Itu calon-calon bupati, calon gubernur. Mereka punya kepentingan politik memblokir massa dengan kehadiran kita. Itu tentunya tidak bisa kita samakan dengan jamaah umum. Iya, iya. Kalau Yang jamaah umum ya terserah mereka. Tapi kalau ada kepentingan seperti itu, mereka punya kepentingan, masa kita diam? Lumrah itu. Iya. Kayak calon bupati di Sumatera, calon wali kota, calon gubernur. Iya. Terus kita ngaji. Dan alhamdulillah efek kita ngaji kan yang datang puluhan ribu orang. Iya. Kita dimanfaatkan, masa kita diam kan nggak mungkin. Iya. Tapi kalau jamaah umum ya, monggo. Up to you, Pak. Masih tuh. Gus Miftah ini juru dakwah yang luar biasa. Semua kalangan, artis, rakyat kecil, pejabat negara, gengge, ya, semuanya. Tapi luar biasa. Di medianya beliau ini banyak memberikan rezeki orang. YouTube-nya berapa? Yang orang lain dapat dari sosok beliau. Itulah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Ini beliau. Bahkan saya dengar itu Instagramnya sudah berapa Gus sekarang Gus? Hampir 1.300.000. Hampir 1.300.000, Masya Allah. Ini untuk beliau gunakan untuk dakwah, bukan untuk apa-apa. Untuk itu saya bahagia kesempatan kali ini bisa bertemu sama beliau, bisa ngobrol-ngobrol sama beliau. Dan ini beliau nggak tanya-tanya Ustadz nanti saya direkam gimana. Padahal ya nggak tanya-tanya, nggak tanya apa-apa. Beliau hanya kan bukan bermanfaat gitu aja. Bermanfaat ya pakai apa-apa. Dan saya datang ke sini juga untuk kemanfaatan beliau dan saya dan dakwah. Ada pesan khusus Gus? Salah satu orang itu yang matinya ditangisi oleh malaikat itu kalau dalam surat Yasin wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, itu adalah seorang laki-laki yang datang dari sudut kota. Di situ tidak disebutkan siapa, tapi pertanyaannya kenapa begitu dia mati itu ditangisi oleh malaikat? Padahal dia bukan wali, bukan kiai, bukan nabi. Ternyata orang itu adalah orang yang senang-senang ajak ngaji. Makanya kalau Anda pengen berdakwah tidak harus seperti saya, tidak harus seperti Ustaz Fauzi Arkan, tapi kalau ada pengajian, ada ulama, ada kiai, tolong ajak teman-teman kamu untuk menjalani pengajian. Maka derajatmu seperti rojul dalam surat Yasin. Jadi nggak harus menjadi pendakwah. Maka saya sering mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesimu harus berdakwah. Luar biasa. Masya Allah. Jadi dakwah bukan profesi, tapi apapun profesimu harus berdakwah. Salah satunya adalah ngajak teman-teman untuk ikut ngaji. Itu sudah dakwah. Ya. Dan saya nggak menduga beliau saya ajak rekaman, saya kira dia mau pakai baju kebesaran, pakai pecis, enggak, biasa santai-santai aja. Dan ini luar biasa bahwa dakwah juga harus santai. Bahasanya Gus Miftah santai, ternyata bisa diterima. Yang daki-daki itu manusia nggak diterima. Wah susah. Quran itu bahasa langit. Kalau mau terima orang bumi harus menggunakan bahasa bumi. Jadi membumikan bahasa langit. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Terima kasih kunjungannya. Ya. Ustaz sehat terus. Tetap istiqomah. Dan nggak usah nambah. Tetap istiqomah, nggak usah nambah. Kamu jangan bilang sama ibu ya.